Selalu berkarya, berkarya, dan berkarya, kapan dan dimanapun, tanpa pernah terbatasi ruang dan waktu, dengan segenap semangat dan asa yang senantiasa menyala. Begitulah Soehartono atau Hartono ketika berekspresi melalui lukisan-lukisan karyanya yang digelar Forum Komunitas Kantung-Kantung Budaya Kendal atau FK3BK di pameran seni lukis Menafsir Bapak Bangsa di Balai Kesenian Remaja atau BKR Kendal sepanjang hampir sepekan 12-17 Juni 2021. Dibuka Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki Sabtu 12 Juni 2021 malam, pameran juga dihadiri anggota DPRD Jawa Tengah Diah Kartika Murdoko, Ketua PCGP Ansor Kendal Misbahul Munir, dan Ketua KNPI Kendal Parno. Penggagas acara Kelana Siwi Kristianing Tias, tujuan pameran untuk menumbuhkan cinta generasi muda Kabupaten Kendal pada kesenian. Tujuannya adalah menumbuhkan dan menambah kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain, ujarnya. Pameran lukisan bertema Menafsir Bapak Bangsa ini diharapkan bisa menambah wawasan dan keberanian dalam memberikan apresiasi karya secara lebih objektif. Tak sebatas itu, pameran ini diikhtiarkan sebagai alat komunikasi antara seniman atau pelaku seni dengan pengamat dan penikmat seni, juga dengan penguasa atau kalangan birokrasi. Inilah yang mengemuka di sarasehan yang digelar usai pembukaan. Di depan Pak Debas, sapaan karib Wabub Windu Sukobasuki, diskusi berlangsung gayeng, cair, mengalir. Yang utama, teman-teman pelaku seni Kendal membutuhkan gedung kesenian, ungkap Rika Yuliani, penanggung jawab acara mewakili Ketua Panitia Penyelenggara Arif Budi Setiawan. Saya mewakili pemerintah sangat-sangat aspiratif dengan gagasan-gagasan dan ide-ide para pelaku seni di Kabupaten Kendal ini. Mudah-mudahan ke depan pelaku-pelaku seni di Kabupaten Kendal ini bisa terakomodir oleh pemerintah maupun dari seluruh rekan-rekan itu sendiri bisa mempunyai program-program yang cukup inspiratif sehingga pemerintah siap support mendukung ke depan. Keinginan teman-teman seniman yang menginginkan ada gedung kesenian di sini, Pak, fasilitasi. Kami mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat seni ini. Yang pertama dan utama adalah untuk bisanya memiliki sebuah tempat atau di mana mereka beraspiratif dengan seluruh pelaku seni. Insya Allah kami welcome untuk seluruh rekan-rekan untuk bisa menyampaikan paparan atau audiensi oleh pemerintah dalam hal ini Bapak Bupati sehingga beliau bisa mengerti persis dan insya Allah kita akan support apa yang menjadi rencana dan cita-cita seluruh pelaku seni di Kabupaten Kendal ini untuk memiliki sebuah gedung seni di Kabupaten Kendal. Cukup, Pak, terima kasih, Pak. Dalam sambutannya, Wabub Windu Sukobasuki mengatakan, kegiatan pameran lukisan ini merupakan media untuk menumbuhkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni. Menurutnya ada beberapa fungsi dalam kegiatan pameran seni rupa, diantaranya fungsi edukasi. Kegiatan pameran karya seni akan memberikan nilai-nilai ajaran terhadap masyarakat. Banyak komunitas, nah kita ingin bersatu istilahnya gitu. Yang utama ya memperjuangkan gedung kesenian tentunya, karena di sini kita belum punya. Harapannya dengan kegiatan ini, apalagi tadi ada diskusi, kita semua duduk bareng mengangkat persoalan itu, ya kita harapannya pemerintah bisa lah untuk mendengar apa yang kami inginkan. Toh ini juga sebenarnya tidak sekali ini, kemarin-kemarin juga ada komunitas yang mengadakan juga untuk memperjuangkan gedung kesenian. Tapi untuk sekarang lukisan, apa alasan lukisan? Gimana? Kenapa sekarang lukisan gitu, artinya pameran lukisan? Oh, ini kebetulan sekali. Waktu kemarin itu kan Mas Hartono ngajak, ini loh aku mau pameran gitu kan.
temanya pas. Ini kan Bung Karno nih, nah, pas ini Juni bulannya Bung Karno. Kita ya spiritnya istilahnya, spiritnya. Sudah cukup Pak ya. Sebagian besar lukisan yang dipamerkan menggambarkan kekaguman sang pelukis Hartono kepada sosok atau tokoh-tokoh besar yang peduli wong cilik. Ada lukisan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, Bung Tomo, Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga Presiden Joko Widodo. Responnya, apresiasinya. Yang pertama, kalau bertanya tentang sasaran, tujuan, sebenarnya dalam proses kreatif saya bisa hadir di mana-mana. Tidak hanya di Kendal, tapi juga di daerah lain. Misalnya saya juga pameran di Surabaya, di Jakarta, di Jogja, di Semarang, dan lain-lain. Yang pertama. Yang kedua, dalam kegiatan pameran ini saya tidak peduli apakah yang nonton sedikit atau yang banyak, tetapi saya lebih bersilaturahmi untuk satu gerakan kesenian saya. Kalau tidak bergerak, saya tidak akan mendapatkan apa-apa, sehingga peristiwa itu bisa menjadi catatan saya, menjadi evaluasi saya untuk gerakan berikutnya. Itu yang kaitannya dengan pameran di sini. Kenapa memilih Kendal? Sebenarnya tidak berbeda juga dengan tempat-tempat yang lain. Yang ketiga, situasi pandemi saya sangat setuju. Di depan sana Mas, di buku tamu itu ada tulisan disiplin prokes itu. Dan memang kita bersepakat dengan teman-teman di sini, yang ada di dalam ruang tidak boleh lebih dari 50 orang. Itu sudah kita sepakat. Sehingga kalau ada yang lebih, diaturi di luar, bukan karena apa, karena situasi dan sebagainya. Nah, tentang ruang berkebudayaan atau berkesenian, kita nggak boleh beralasan karena tempat, karena apa. Kalau kita alasannya tidak ada gedung, tidak ada ini, nanti kita nggak bisa gerak apa-apa, tidak bisa berkarya apa-apa karena terbatas oleh satu ruang. Nah, jika kita menempatkan ruang itu adalah ruang di mana saja kita bisa bergerak, gedung itu bisa menjadi dua. Yang penting adalah spirit, kemudian kontinuitas, ajak, itu nanti kita akan mendapatkan satu masukan dari siapapun, sehingga akan menjadi peluru lagi untuk mendorong itu. Nah, di sini saya juga merasakan sama, hanya kalau pameran di Solo, di Jakarta sama, artinya spiritnya sama, hanya nanti kita evaluasi, kita akan seperti apa dan sebagainya. Nah, masalah yang lain yang kaitannya dengan terbatasnya ruang, nuwun sewu, kalau saya tidak pernah membaca keterbatasan itu, karena justru keterbatasan itu saya menjadi semangat, menjadi spirit bagaimana kita bisa mengalahkan keterbatasan itu menjadi satu gerakan, satu peristiwa, satu situasi yang dialogi seperti ini, sehingga potensi atau istilahnya tidak akan pernah berhenti. Tidur ya berisiko, tidak tidur ya berisiko. Kalau saya lebih suka tidak tidur ya berisiko. Dengan begitu kita akan tahu kendalanya seperti apa, problematikanya. Tapi kalau kita tidak bergerak, kita nggak tahu problematiknya. Artinya itu bisa jadi pesan buat teman-teman seniman Kendal. Pesannya apa kalau untuk diskusi tadi bahwa keterbatasan ruang, menurut saya, kalau saya tidak pernah berpikir keterbatasan ruang itu, karena ruang itu harus kita buat. Nah, bagaimana caranya? Ya kita bergerak. Contoh Nun Sewu. Tadi teman-teman nanti yang datang berapa ya kira-kira? Pokoknya intinya 30 orang sudah bagus dan sebagainya. Nah, ini bisa seperti ini, tetapi tetap protokol kesehatan harus tetap kita lakukan. Sekali lagi Nun Sewu, kalau saya tidak pernah ruang itu saya batasi sempitnya, tidak. Ruang kita adalah di atas bumi, di bawah langit. Terima kasih, Mas. Bagi Hartono, lukisan itu multitafsir. Seni itu bebas nilai, sehingga karya lukisnya boleh dimaknai dengan sudut apresiasi dan tafsir masing-masing. Kehidupan di dalam air itu akhirnya ya menjadi mati sia-sia. Yang dirikan adalah Sejak 1980, Hartono rajin mengikuti pameran bersama, di antaranya di Jakarta, Surabaya, Bandung, Ujung Pandang, Yogyakarta, dan Semarang. Pernah pula sekian kali menggelar pameran tunggal di Surakarta dan Semarang, bahkan pameran di Jepang dan Polandia. Seniman yang mukim di Jalan Borobudur Selatan nomor 99 Manyaran Semarang sekaligus studio dan galerinya ini pernah tercatat sebagai pejabat di jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
Hartono lahir di Sukoharjo, 10 Juli 1961. Dia menyelesaikan pendidikan terakhirnya sebagai magister seni rupa di UNES. Sawah ini sudah menjadi beton loh. Artinya sawah-sawah harus dibetonisasi sehingga harus ada salah satu yang memulai lagi untuk membangun lingkungan, untuk menumbuhkan kehidupan. Ini penanda zaman. Saya ngambil ikon Bung Karno dan kekuatan di belakangnya hingga menyatukan rakyat Indonesia untuk selalu. Nah, ini simbol-simbol kekuatan untuk penanda zaman. Kalau yang ini sebenarnya intinya ada di sini, Mas. Masa lalu, masa sekarang ini hubungan dengan manusia Kabuluminanas itu ke atas Kabuluminallah kepada Tuhan itu untuk masa depan. Nah, karena Indonesia Pancasila di sana. Tapi monggo tafsir bisa pilih Beda-beda. Iya, bisa berbeda. Tapi justru itulah dinamika. Selain menakzimi seni lukis, Hartono pernah main film dan bintang iklan, serta menulis seni rupa di media massa dan menjadi pembicara. Termasuk menjadi pengurus Dewan Kesenian Jawa Tengah atau DKJT, Forum Komunikasi Media Tradisi atau FK Mitra Jawa Tengah, dan Komite Seni Budaya Nusantara atau KSN Jawa Tengah.